Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam literasi. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas, Baik. Ibu. Baik, alhamdulillah. Baik. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, yang insya Allah akan segera bergabung bersama kita. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, baik yang berada di ruang Zoom maupun yang berada di kanal YouTube Glitter Jack. Narasumber kegiatan, Bapak Dirgantara Wicaksono, yang sudah hadir dan bergabung bersama kita, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, serta para pendidik, dan tentu saja teman-teman panitia, Guru Literasi Jakarta atau yang biasa dikenal dengan nama Glitter Jack. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala karena atas izinnya segala kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan pada hari ini. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu, izinkan saya Sri Kustiah, Ketua Guru Literasi Jakarta atau Glitter Jack, yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Susunan acara kegiatan kita pada sore hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian materi pelatihan pembuatan video pembelajaran literasi yang menarik pada kanal YouTube, yang nanti akan dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono, kemudian praktek pembuatan video disertai diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh asisten beliau, yaitu Bapak Kukuh, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Mamat Nurjaman. Kepada Bapak Mamat Nurjaman, disilakan. Bapak Mamat Nurjaman, apakah sudah bergabung bersama kita? Bapak Mamat Nurjaman? Baik, karena Bapak Mamat Nurjaman belum bergabung bersama kita, mohon bantuannya kepada Bapak Rahmatullah untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini adalah kita sama-sama berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dengan sesama. Bagi yang Muslim, saya akan pandu dengan membaca Suratul Fatihah, teriring doa dan harapan kita mudah-mudahan dengan keberkahan Suratul Fatihah Allah jadikan kita sebagian dari hamba-hambanya yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya agar tetap istiqamah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam kondisi sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama
أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم يسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Demikianlah doa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmatullah. Semoga doa-doanya kita panjatkan dijawab oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada tim IT dari Glitter Jack. Mohon disiapkan. Para hadirin, baik yang berada di ruang Zoom maupun yang berada di kanal YouTube, dimohon untuk duduk siap. Terima kasih Pak Rahmatullah dan terima kasih tim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, namun beliau masih sedang ada kendala untuk masuk ke ruang Zoom. Jadi kita akan tunggu. Kita akan lanjut ke acara utama kita, yaitu materi pelatihan pembuatan video pembelajaran literasi yang menarik pada kanal YouTube yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Dirgantara Wicaksana. Bapak, biasa saya manggilnya Mas Bom-Bom. Baik, disilakan Mas Bom-Bom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ketua, Bu Sri Kustiah dari Glitter Jack yang sangat semangat di sore hari ini. Baik, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Muhammad Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam guru digital, salam literasi. Perkenalkan Bapak Ibu yang sangat saya hormati, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MTS, ataupun MI yang sederajat yang dalam sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari saya, Dr. Dirgantara Wicaksono, CH, CHT, SPD, MPD, MM, atau biasa dipanggil dengan Bom-Bom Dirgantara. Bahagia sekali Bapak Ibu semuanya di sore hari ini yang penuh semangat. Guru yang terliterasi, guru yang penuh dengan semangatnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu yang kita hormati bersama, Ibu Konvenda Kandidat Doktor Nahdiana MPD, serta abang saya
Bang Sekdis, Bang Dr. Agus, Pak Wakil Kepala Dinas, Pak Pur, dan juga Bu Wakil atau Bu Ketua Greater Jack atau Mbak Kris Kustia, Sri Kustia. Saya biasa manggilnya sih Mbak Sri ya. Dan Bapak Ibu semua mohon izin, di sini ada guru-guru saya hampir 1.000 peserta, luar biasa. Karena turun naik nih sepertinya ada yang tidak stabil di jaringannya pusat ini, Mbak atau Ibu Sri. Karena tim kami juga ada beberapa yang mencoba masuk tapi belum bisa. Mungkin nanti ada yang bisa dikurangi atau dimasuki nanti dalam prosesnya. Ya, dalam proses semua Bapak Ibu. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga sehat walafiat. Coba boleh dong kita tes semangatnya Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu semua bicara tentang literasi atau dalam proses digitalisasi saat ini? Bagaimana sih perasaannya penerapan digitalisasi di dalam kurikulum Merdeka? Kita tahu sama, yuk Bapak Ibu, di dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu pasti sudah siap nih. Bagaimana perasaannya? Boleh dong di chat, dikasih emotion. Bagaimana sedih, ceria, gembira, ataupun cemberut, atau tersenyum. Iya, boleh. Silakan tuliskan sambil absen di kolom chatting Bapak Ibu. Oke, boleh. Yuk, Bapak Ibu silakan, ada 900 sampai 1.000 dan bahkan lebih dari 1.000 karena sudah ada di YouTube kita. Iya, semangat. Terima kasih SMA Cinta Kasih, penuh semangat. Suci ya. Baik, terima kasih. Wow, banyak banget nih. Saya ada Alvinoko, terima kasih penuh cinta, Kalibata 07 SD, semesta Buru Leati, SMK 15 semangat, keren. Dari SMP 270, SD Rawamangun, Bu Ning, SD Diponegoro 1, penuh dengan semangat, greget banget katanya. Ada yang ngomong hadir, semangat kata dari SD Rawamangun 12. Oke, coba mana Ibu? Ibu, Layu, Kampung Layu 01, semangat. Ada nggak sedih? Nggak ada yang sedih nih. Kepo katanya. Oke, 01 Hutan Kayu. Oke, makasih Aramah, terima kasih Kepo, buku teori. Cakep kata SMP 75, SMP 9 biasa aja. Oke, semangat dong kata Cilandak ya. SMK Muhammadiyah juga semangat. Seru SMA 108. Oke nih teman-teman, yuk mari. Gimana? Saya mau lihat yang sedih, ada nggak nih yang sedih dalam mengaplikasikan kurikulum operasional satuan pendidikannya dan terutama dalam penjawantahan dalam ini. Semangat selalu katanya Pejaten Timur 01. Oke, terima kasih. Kembangan Selatan. Oke. Dan Laluna semangat. Oke, bukan pakat sok. Terima kasih 108 SMA 88 katanya tetap semangat. Kalibata. Iya, nggak ada yang sedih ternyata ya. Semangat semua nih Bapak Ibu. Luar biasa. Berarti nggak ada yang bermasalah ya. Kalibata 01 Pak Muhammad nih, SDN Kalibata, nggak ada masalah ya terhadap kurikulum Merdeka kita saat ini. Luar biasa kata 02 nih. Nah, Jatinegara 02 juga semangat kakak. Oke, SMP 165. Terima kasih Bu Vita, terima kasih. Oh, ada SMA saya nih, SMA Negeri 46 Jakarta. Terima kasih. Kemudian ada senior saya. Oke, saya sapa satu persatu dan penuh semangat di sore hari ini. Terima kasih semangatnya. Boleh sambil mengetahui. Yuk belajar yuk katanya. Oke, ada penuh cinta, Rudina. Mantap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Al-Hikmah, semangat. Sekolah saya nih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya di sore hari ini. Sore hari ini kita tadinya saya mau semangat dulu. Tadi mau tiktokan dulu biar semangat ya. Pak Rohmatullah, SMK 1 nih. 1 berapa nih Pak Rohmatullah? Nah, semangat ya. Bu Ketua juga Bu Sri Kustiah dan teman-teman, semoga kita tetap ceria. Kenapa teman-teman? Karena sebelum saya mulai, teman-teman, saya mau lihat yuk, aktifkan kameranya. Kita tepuk semangat di tempat kita masing-masing. Karena apa? Pada dasarnya guru tidak hanya mengajar tentang formasi pedagogik, tapi fasilitasi untuk improving performance. Yuk kita semangat. Dan apalagi kita tahu bersama dalam mengidentifikasi peserta didik kita di awal, di dalam kalau kita penjawantahan kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu ya, bagaimana kita menyusun modul ajar sampai nanti ke CP, Bapak Ibu semuanya dengan penuh semangat. Kita coba yuk. Wow, Pak Bagas dari SMA Negeri berapa nih? Pak Bagas pilihan bodoh udah begini dia. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua boleh
di tempatnya masing-masing, diaktifkan kameranya ketika saya sebutkan tepuk semangat, prok, guru digital semangat. Oke nih, wah Bu Kepala Dinas lagi akan bergabung, sudah telepon saya barusan nih. Izin mau telepon Bu Nadiana, terima kasih sudah hadir. Baik Bapak Ibu, kita coba ya dari SD, SMP, SMA. Lihat nih SMK, lihat semangatnya mana. Oke, baik. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, guru digital semangat. Oke, luar biasa. Selamat Guru Greeter Jakarta. Terima kasih dan tetap semangat Bapak Ibu semua. Izinkan saya Bom Dirgantara, salam hormat dari saya atau nama lengkap saya. Saya mohon izin share screen sambil kita menunggu Bang Sekdis atau Pak Dr. Agus atau kakanda saya ini ketika saya masih jadi kepala sekolah, beliau juga kepala sekolah, kita sama-sama sahabat seperjuangan, yaitu Bu Nahdiana. Baik, mohon izin, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak harap. Ya Bapak Ibu, semangat dan bahagia sekali saya Bom Dirgantara dapat bertemu pada Bapak Ibu semua maupun secara virtual, live synchronous virtual learning di tempat kita di sore hari ini. Walaupun sore semangatnya sangat membara dan saya bahagia, bangga sekali, sangat hormat pada Bapak Ibu di sore hari ini dapat berjumpa secara virtual. Dalam tema pelatihan pembuatan video pembelajaran literasi yang menarik pada kanal YouTube. Izinkan saya perkenalkan diri, mungkin ada banyak juga sudah yang mengenal karena saya juga sering beberapa mungkin ke sekolah Bapak Ibu ya. Baik, nama saya Dr. Digantara Wicaksono, CHCHT, LP, SPD, MPD, MM atau biasa dipanggilnya Bom. Jadi Bapak Ibu boleh cek di Google, sedikit aja nama saya Dr. Digantara Wicaksono atau Bom Dirgantara. Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah CEO dari PT Guru YouTuber bersama Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi dan juga yang sekarang lagi melahirkan ini. Kalau biasanya Bapak Ibu guru yang suka nonton media sosial ya, ini komisaris saya yaitu Ria Ricis, salah satunya juga sedang baru saja kemarin melahirkan, itu salah satu pengembang dari guru YouTuber. Saya juga ketua di Jakarta Education Center, dosen di UNJ, di UMJ, dan juga di sempat menjadi komisaris juga bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dan co-founder manajemen artis di PT Global Influencer School, menaungi beberapa artis utama influencer yang bergerak dalam bidang pendidikan. Sekarang saya sebagai pendiri dan pembina Backpacker Teaching Indonesia, ada di 21 wilayah provinsi di daerah tapal batas Indonesia. Saya mengirimkan guru-guru yang tanpa dibayar, digaji, tapi mau mengabdikan dirinya, mengeluarkan uangnya untuk mengajar di daerah perbatasan dengan nama Backpacker Teaching. Monggo Bapak Ibu lihat di YouTube-nya Backpacker Teaching. Sekarang juga saya masih aktif sebagai Sekjen Ikatan Guru Digital Indonesia bersama ketuanya Dr. Oki Stiana Dewi dan koordinator Departemen Organisasi Kelembagaan Ikatan Peneliti Inovator Pemerintahan Indonesia di bawah Kemendikbud BRIN dan Wakil Ketua Riset Nasional Pemasyarakatan Minat Baca atau di bawah Perpustakaan Nasional. Dan saya juga ketua 1 Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta atau juga ketua Ikatan Alumni Doktor Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sempat jadi wakil rektor dan beberapa kampus-kampus. Tahun 2011 saya dapat penghargaan dulu menjadi kepala sekolah termuda DKI Jakarta waktu zaman seperjuangan sama Bu Nahdiana sama Bang Agus ya, Pak Sekdis, waktu zamannya kepala dinasnya Pak Taufik Yudi dan juga Prof. Agus Suradika. Baik, teman-teman, ada sepakatan dulu ini Bapak Ibu. Mohon izin saya memanggil Bapak Ibu dengan teman-teman. Karena apa? Semangatnya sore hari ini supaya menggelora. Kenapa? Karena kadang kalau kita tidak positif mind, kita tidak kooperatif, kita tidak smile, dan kita tidak aktif, kita akan loyo atau lemes. Apalagi kita era metaverse, era queer society, 5.0 society and 4.0 revolusi industri yang saat ini sangat berkemajuan, saat ini sangat heuristik. Jadi kalau kita hanya biasa-biasa saja, Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA, kita akan termakan tergerus dengan kemajuan zamannya. Bapak Ibu, di sini ada big challenge-nya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita kemarin mengalami learning loss, benar nggak Bapak Ibu? Ada istilah menyebutkan ada hilangnya pengetahuan, keterampilan, kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan
dan spesifiknya kemunduran secara akademik. Learning loss ini menjadi tantangan besar di dalam proses pembelajaran, teman-teman. Nah, ternyata perlu kekuatan literasi di dalamnya. Apa sih literasi? Kenapa kok literasi guru DKI mengadakan acara kita bekerjasama khususnya di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan bicara tentang literasi, memahami, menggunakan evaluasi, merefleksikan bagaimana tes tulis, kapasitas individu warga Indonesia dan dunia untuk dapat produktif terhadap masyarakatnya. Dan oleh sebab itu ada namanya Kementerian Kominfo. Ya, jadi Kominfo bekerja sama dengan Kemendikbud menyelenggarakan literasi digital. Kebetulan saya tahun lalu sebagai kepala Project Implementation Unit di dalamnya, dan saat ini sebagai salah satu narasumber juga untuk nasional. Ada kerangka literasi digital nih Bapak Ibu. Yaitu apa saja? Ada digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Dan ini semua pasti akan menggunakan perangkat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kemarin tidak terjadi pandemi, maka proses digitalisasi kita akan berjalan secara lambat, mungkin slow but sure. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu, kita di balik bencana, di balik wabah yang melanda, ada hal yang positif. Apa itu yang positif, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Salah satunya proses percepatan digitalisasi. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, serta pimpinan-pimpinan di sekolah gugus di wilayah Bapak Ibu semuanya. Gagasan evolusi 4.0 menekankan teknologi, optimalisasi, dan cyber. Jadi menuntut respon memenuhi untuk kebutuhan kita masa depan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang kita perlu adanya sebuah desain. Nah, desainnya ini kita bisa membuat, kita bisa berbuat atau membuat sebuah resolusi baru dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, apa itu Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ada beberapa aspek. Transformasi digital ini kemampuan mengubah aspek pendidikan dari beragam varian digital. Mohon izin, saya bersama di PT Guru YouTuber sama teman-teman Global Influencer School, kita sudah menciptakan di sini ada guru digital dengan ada guru berbasis hologram. Jadi kemarin sempat juga saya sampaikan, utarakan pada pimpinan di Kemendikbud, terus teman-teman di Komisi 10 DPR RI, ada Bu Hetiva, Wakil Ketua ataupun Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, atau Mas Menteri, kita sampaikan bahwa platform-platform saat ini atau era digitalisasi ini mengubah, mendistrupsi semuanya. Mohon izin Bapak Ibu teman-teman, kalau kesannya saya agak sedikit cepat karena waktunya kita berburu, karena saya dapat waktu sangat sempit sekali, karena kita insya Allah kalau memungkinkan kita akan praktek bersama, dan di sini masih ada 900 orang guru yang sangat semangat, teman-teman saya, sahabat saya, seperjuangan saya semua ada di sini, dan kita akan coba praktekkan secara singkat. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya akan sedikit cepat dalam pengulasan materinya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang ketika bicara pandemi, ada yang diuntungkan, pasti juga ada yang banyak merugikan. Jadi teman-teman, kami mendirikan Guru YouTuber sejak awal, kurang lebih 2020, awal pandemi, dan ketika itu kami juga berkoordinasi sama Kakanda, Kepala Dinas. 2021 kemarin kita sempat bertemu juga dengan Pak Wagub dan Kakanda Kepala Dinas, Kakanda Bu Dr. Diana. Kita bicara tentang apa yang bisa kita sinergikan nih, dan teman-teman artis juga, teman-teman influencer bisa bersinergikan untuk keperluan transformasi pedagogik di era digital. Nah, ternyata Bapak Ibu teman-teman, memang platform pertama yaitu YouTube. Ya, di sini most used social media platform. Di sini YouTube memiliki persentase yang paling utama teman-teman. 93,8% tahun 2021, 2022 kurang lebih naik dikit kurang lebih. Yang kedua ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line sampai ke bawah. Dan sekarang apa yang menakjubkan? TikTok sekarang sudah menjadi peringkat keempat setelah Instagram. Jadi sudah saingan nih antara Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan apakah itu bisa menjadi platform pembelajaran? Yes, bisa bingits Bapak Ibu teman-teman. Kenapa kok bisa banget? Karena
pada dasarnya di dalam kurikulum Merdeka, apalagi ketika sekolah Bapak Ibu sudah menentukan KOSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu, pasti nanti akan menghasilkan desain atau need analyzing yang kuat terhadap peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita rancangkan di dalam proses kita menjadi seorang guru YouTuber. Teman-teman, berdasarkan survei, YouTube memiliki 1 miliar pengguna. Sepertiga dari pengguna internet mayoritas usia 18, 34, atau usia kita saat ini ya Bapak Ibu ya. Lebih dari 70% nontonnya di YouTube. Dan ini berasal dari mana? Dari perangkat selulernya kita. Jadi dari YouTube, dalam kerja kontennya setiap hari kita lihatnya YouTube. Mau masak, lihat YouTube. Mau bikin pembelajaran materi bahan aja, lihat YouTube. Menentukan CP, lihat YouTube. Semuanya di YouTube. Yes. Karena oleh sebab itu, YouTube dalam pembelajaran ini dapat kita jawantahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mohon izin, kemarin saya baru saja pulang dari Swiss beberapa waktu yang lalu ketika kami juga rombongan, saya beserta rombongan mengaturkan duka yang mendalam juga pada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Emil, jadi Eril terkena musibah di sungai Ara ya, jadi di puncaknya di Bern, di Sungai Ara ini panjang. Nah, tapi terlepas daripada itu, ketika kunjungan saya di Swiss kemarin beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman influencer, saya menemukan di Swiss ini negara yang unik, negara tanpa adanya konflik Bapak Ibu, tanpa negara sangat damai sekali. Ya berbeda dengan sebelahnya itu. Kalau saya sempat melipir juga ke Milan, ke Italia itu, wow sangat padat. Nah, dibalik ke stabilitasnya, mereka menggunakan faktor dalam proses pembelajaran. Saya ke beberapa sekolah, itu yang saya lihat. Di sini proses pembelajarannya semua berbasis digitalnya, basisnya YouTube. Jadi menggunakan ada beberapa platform dari negara, dari Uni Eropa yang diambil karena mereka masuknya Eropa kontinental ya. Jadi mereka masih azasnya mengikuti Finlandia, terus memang kita tahu bersama Finlandia, terus sampai saat ini ya Korea juga, Korea Selatan, Korsel ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan YouTube masih menjadi top aplikasi atau sebagai sumber bahan ajar yang relevan di tempatnya. Itu. Nah, pada penelitiannya, Berry dalam Anatomy Education for the YouTube Generation, adanya multinya YouTube Generation ini, adanya pendidikan anatomi tentang Gen Z yang terdiri dari 80% ini milenium dan berinteraksi dan media sosial. Kita tahu bersama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang ada di room di sini nih, yang lagi santai, yang lagi ngopi tuh di rumah, di sekolah, di tempat manapun Bapak Ibu berada, siapa yang tidak pernah menggunakan Facebook? Ayo, ada nggak? Boleh taruh di chat. Yang nggak punya Facebook, nggak punya Instagram sama sekali, ada nggak? Nah, atau kalau bapak-bapak pernah punya, habis itu dihilangin nih karena khawatir ketahuan masa lalu mantan-mantannya ya bapak-bapak ya, makanya dihilangkan. Oke, itu sebagai intermezzo ya. Jadi Bapak Ibu, media yang ada itu adalah media yang paling sempurna untuk proses pembelajaran. Jadi media YouTube salah satunya dapat dimanfaatkan nih Bapak Ibu sebagai pendukung kegiatan pembelajaran daring. Ya, dalam melibatkan peserta didik harus terdiri dari kesatuan ruang dan juga waktu. Kok bisa? Saya sudah menjalankan nih, Bang Bombom misalnya, ya. Saya sudah menjalankan, tapi kok belum maksimal nih di SMA saya atau SMP saya atau bahkan di SD saya. Kenapa sih? Karena kita tidak mempelajari pola yang menyenangkan di dalamnya. Ingat Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka atau kemarin kita mencakup dalam kurikulum 2013 revisi atau kurikulum Merdeka Belajar saat ini ya, pola pembelajaran menyenangkan itu menjadi sebuah basis dari pembelajaran yang hierarkisnya dapat kita terapkan secara menyenangkan kepada peserta didik kita. Kenapa sih kita harus berawal dari project based learning, problem based learning di dalam running goals kita? Kita harus membuat desain yang pas. Apa sih Bapak Ibu desainnya? Salah satunya ketika kita menuliskan lewat YouTube, YouTube juga harus kita desain Bapak Ibu.
Design is a process how to make dream come true. Jadi bagaimana proses membuat mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kekuatan apa Bapak Ibu? Kekuatan mimpi apa? Adalah kunci, kekuatan kunci kita untuk dapat hanya menaklukkan dunia, tetapi anak peserta didik kita menghadapi era bonus demografi Indonesia, Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya ambil satu platform, yaitu menjadi YouTuber. Ya, jadi kalau di sisi yang lain menggali ide, kecerdasan audiens, keunikan menggali info riset dengan kreatif editing, publikasi, berbagai pengetahuan, tentunya saat ini menjadi sebuah prioritas. Dan selama 2 tahun ini semua guru rata-rata semua pakai YouTube, benar nggak Bapak Ibu? Yes. Jadi Bapak Ibu semuanya pakai YouTube untuk apa? Untuk melakukan transformasi pedagogi kepada peserta didik kita yang dapat diakses oleh siswa-siswa kita. Apalagi fenomena kemarin nih terakhir apa Bapak Ibu? Nah, Anda tahu fenomena, kenapa kok fenomena Citayam Fashion Week? Nah, ini menjadi fenomena yang menggelegar banget sih ya, karena ada sosial media, ada YouTube, ada TikTok, ada beragam ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada TikTokan, ada snap video yang di dalamnya isinya mempopulerkan atau mengenalkan kontennya. Nah, kita bicara konten, guru juga harus membuat konten yang positif. Konten pelajaran kita baik untuk pengembang di learning management system kita kah yang sudah kita punya di sekolah, ataupun yang tidak punya LMS secara umum, atau pakai GFORM, atau pakai asinkronus atau sinkronis yang lainnya dapat diperoleh. Bapak Ibu, saya sedikit mengenalkan di sini yang kami pengembang, yang kita kembangkan adalah sebagai guru YouTuber. YouTuber itu apa sih Bapak Ibu? Kita tahu sebelum adanya pandemi, semuanya taunya YouTuber ya Ria Ricis, Atta Halilintar, Mbak Imong, Afi Ahmad, dan teman-teman ya. Sekarang Om Deddy ya, Deddy Kobusier. Itu salah sahabat-sahabat saya semua. Nah, teman-teman, istilah YouTuber ini membuat orang yang membuat konten kreatif di channel YouTube secara konsisten. Ingat, konsisten Bapak Ibu semua, guys ya. Jadi ada Bapak Ibu guys ya, ada istilah konsistensi Bapak Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus konsisten? Karena ketika Bapak Ibu awalnya semangat terus bikin konten, ada salah satu kawan saya ya di salah satu SMA negeri, dia bikin konten awalnya setiap hari bikin konten. Minggu kedua 2 minggu sekali, minggu selanjutnya bulan selanjutnya 3 minggu sekali, lama-lama hilang, lama-lama gelam, hilang, habis. Padahal dalam dunia apa Bu? Dalam dunia saat ini, dalam dunia maya, yang paling penting konsisten. Nah, kalau konsisten dalam dunia maya, apalagi sekarang sudah dunianya kita sudah luring, sudah tatap muka nih Bapak Ibu teman-teman semua. Sehingga apa? Kita diperlukan upaya konsisten yang kreatif. Jadi walaupun sudah tatap muka, sudah nggak tatap maya lagi tadi ya, kita tetap harus membuat rangkaian desain pembelajaran secara hakiki. Ya, sayang waktu kita singkat, saya sebenarnya banyak hal yang nanti akan saya contohkan bagaimana cara menurunkan dari MA modul ajar. Kalau kita bicara tentang kurikulum, kalau KOSP teman-teman Bapak Ibu sekolah penggerak, mungkin sini ada sekolah penggerak, boleh raise hand, guru penggerak sekolah penggerak di kolom chat boleh. Saya sekolah penggerak, guru penggerak, bisa kita saling berdiskusi dalam forum ini ya. Nah, di dalam ada Bu Fitri Leonara, terima kasih Bu Vita Lesen sebagai guru penggerak ya Bu Vita ya, terima kasih ya, nanti kita diskusi habis ini after this ya. Nah, saat ini YouTube salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Terima kasih Bu Fitri dari SD Romangun 12 pagi ya. Fenomena pandemi akhirnya jadi YouTuber. Nah, ini apa yang disiapkan? Oke, mohon izin yang sedang coret-coret. Nah, ya, salah satunya dengan guru YouTuber, sebuah video pembelajaran basis kurikulum dibuat oleh guru ahli di bidangnya, tips and trick juga untuk penyelesaian di YouTube. Nah, ini kita langsung ke intinya Bapak Ibu karena waktunya.
Mohon izin Mbak Srikus, kalau Kakanda kita Ibu Nahdiana sudah bergabung di tengah kita, mohon dikabari karena saya akan stop dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan semangatnya pada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada langkah nih teman-teman dalam membuat video pembelajaran agar lebih menarik. Teman-teman, kami di Guru YouTuber tahun lalu 2021 bekerja sama dengan Wardah Kosmetik, bekerjasama dengan beberapa teman-teman lembaga dan juga tautannya kita telah melatih sekitar 42.376 guru seluruh Indonesia di 25 kabupaten kota juga di 414 kabupaten kota yang tersebar. Memang di Jakarta masih sangat sedikit ya, kita fokusnya pada daerah 3T, daerah pedalaman, untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik. Dan ini kalau di kurikulum kami, di sekolah YouTuber atau di guru YouTuber, kurang lebih pelatihan ini kita dapat tuntaskan paling tidak seminggu 2 kali pertemuan dalam sebulan, berarti kurang lebih 8 kali pertemuan. Bapak Ibu dijamin bisa membuat video pembelajaran lebih menarik. Dan gimana caranya? Nanti setelah ini kita akan ada cara singkatnya. Walaupun setelah ini silakan bergabung di guru digital atau guru YouTuber nanti untuk pelatihan lebih lanjutnya. Pertama, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, yang pertama kita lakukan, tentukan topik pembelajaran dengan bahasa yang menarik dulu. Kadang kalau kita sudah Bu Nani mohon izin, Pak Ahmad boleh tidak mencoret-coret, Bu Nani, Pak Ahmad, atau mungkin kepencet ya. Di sini Bapak Ibu tentukan topik yang menarik dulu. Bayangkan di sini di depan saya ada sekitar 1.000 ya, 1.000 peserta. Berarti kurang lebih 1.000 peserta ini kita menentukan topik pelajarannya, topiknya apa nih yang menarik. Nah, di topik pelajaran Bapak Ibu, langsung kita merencanakan konsep videonya. Bapak Ibu, kita buat konsep videonya ini durasi, target, audiens, latar belakang pengambil gambar sesuai dengan passionnya kita. Ya Bapak Ibu ya, ini sudah ada, masih 1.000 orang. Oh ya, saya juga menyapa teman-teman di YouTube. Halo, ada, Masya Allah, ada ribuan juga di YouTube ya. Baik, ada 1.000 yang tatap muka, ribuan di YouTube. Terima kasih atas apresiasi yang sangat semangat Bapak Ibu guru. Ya, nanti saya lanjutkan dulu. Sambil nanti untuk materi ini bisa lihat di Instagram saya, Bom Dirgantara. Nanti saya share juga di Bom Dirgantara. Bom Dirgantara. Nanti silakan, atau di Guru YouTuber official di Instagram. Nanti langsung ada, ketika ping saja, nanti kru tim kami akan mengirimkan materinya ke Bapak Ibu. Nah, setelah merencanakan konsep nih, teman-teman, ngapain sih kita merencanakan konsep? Jadi teman-teman, kadang yang perlu dipahami oleh kita ini nggak sabaran. Benar nggak sih kalau generasi netizen plus 62 ya, Jakarta, Indonesia ini maunya serbanya instan guys, Bapak Ibu. Kenapa? Pengennya tetap monetize, buat video banyak siswa yang nonton, ayo semua nonton, like, subscribe. Wah, ya kan? Dengan otoritas guru. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena membuatnya tidak dari hati. Yes, Bapak Ibu, ketika kita tahu topiknya menyenangkan, kita apa dulu? Jadi berawal dari yang kita senangi dulu. Kita senangi, kita senangkan, kita sama-sama kita minati. Nah, setelah itu kita rancangkan konsep videonya, durasi videonya jangan lama-lama teman-teman, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu contoh, nah coba nih, boleh raise hand guru penggerak MIPA, nah, atau guru penggerak sejarah. Nah, atau teman-teman saya nih, banyak nih teman-teman guru sejarah dari lulusan Universitas Negeri Jakarta. Halo teman-teman. Nah, teman-teman, kita kalau kadang kan video sejarah tuh lama banget, bener nggak? Langsung setengah jam, 1 jam, yang ada apa? Lu, gue, apa Bapak Ibu? Bete tuh siswa kita. Ya kita aja dengan males, apalagi siswa ya. Nah, terus gimana? Durasinya cukup 5-10 menit Bapak Ibu. Terus target audiensnya siapa nih? Contoh, anak SD. Akan beda video untuk SD dengan SMP ataupun SMA. Itu. Terus latar pengambilan gambar. Kita buat yang sederhana. Kalau nggak bisa pakai aplikasi-aplikasi. Nah, Bapak Ibu, mohon izin, teman-teman panitia juga boleh di kolom chat, mohon bantuannya. Bapak Ibu nanti kita akan praktek pakai VN. Ya. Pakai VN. Nanti ada staff saya akan mempraktekkan pakai VN. Nah,
boleh kalau yang belum ada di-download dulu di handphonenya VN, V dan huruf N ya. Viva N. Nah, VN. Latar belakang pengambilan jajaran ini juga sangat mempengaruhi karena apa? Kalau gambarnya keren, siswanya juga semangat. Kita juga yang ngajari juga semangat Bapak Ibu. Jangan lupa kita buat storyboard, menyiapkan skenario video yang akan dibuat. Kadang kita buat storyboard ini seperti membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bapak Ibu. Kalau kita sekarang masuk ke modul ajar, masuk ke dalam menentukan CP-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam storyboard ini kita buat yang sederhana gayanya kita. Storyboard contohnya apa sih? Ketik aja di Google, storyboard contoh pembuat video itu dah. Tapi nggak usah ribet-ribet, yang gampang aja. Kemudian perhatikan suara, pencahayaan yang cukup dan jelas. Dan jangan lupa dalam mengedit video, tambahkan animasi yang menarik. Kalau ngeditnya pakai KineMaster, pakai VN, InShot dan sebagainya, kasih ting 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 ting, pakai musik yang keren, pakai musik yang menarik, sehingga apa? Peserta didiknya semangat, gurunya juga semakin hebat. Nah, Bapak Ibu, bisa nggak sih kita? Bisa banget. Sebenarnya Bapak Ibu hanya butuh waktu 2 jam saja, Bapak Ibu sudah bisa terampil membuat video. Yang penting apa Bapak Ibu? Setiap hari membuat rancangan pembelajarannya sudah matang dan membuat desain pembelajaran. Dan ingat Bapak Ibu, video yang kita buat ini tidak bisa kita paksakan Bapak Ibu. Yes. Karena apa? Masing-masing punya gayanya. Masing-masing siswa. Contoh nih, yang di daerah Rawamangun, bisa nggak disamain sama di daerah Jakarta Utara, ya, di daerah Semper? Bisa nggak disamain sama di daerah Menteng, Jakarta atau Jakarta Selatan di Pondok Labu? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, ya. Karakteristiknya masing-masing. Apalagi kita bicara SD saja, antara kelas 1, 2, 3, kelas rendah dan tinggi, ini pun beda treatmentnya. Ada masing-masing high level yang harus kita sampaikan kepada teman-teman dan kepada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, rancangan kita kalau di SD, temanya harus kuat. Tema apa nih? Bisa contoh kelas 1 SD, aku dan diriku. Bisa, atau tema keluarga ya. Nah, ini harus di breakdown sebagaimana mungkin gambarnya sesuai dengan minat peserta didik kita di kelas rendah. Begitu juga teman-teman di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Dan bagaimana kalau untuk SMP? Sama. SMP di kelas 7, 8, 9 akan berbeda juga dengan kelas 10, 11, dan kelas 12. Masing-masing karakteristiknya dan editnya juga tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Terus gimana nih Bang Bom atau Pak Bom Dirgantara? Untuk aplikasi edit video, salah satunya saya kemukakan di sini, ada banyak banget. Nah, cius dah. Nah, yang penting gampang dipakai oleh Bapak Ibu. Jadi dipakainya yang penting semangat. Bapak Ibu, ada satu kisah ketika saya waktu itu ke Seoul National University di Korea. Saya sempat riset di Korea, saya bandingkan sama di Shenzhen University sama di daerah dekat Taksun School itu di Hakao, di belakang Hong Kong University di Jalan Busri Road itu ya. Terus sama di Turki karena saya cukup agak lumayan lama di Turki, di Istanbul, di belakangnya lab school-nya Istanbul University kalau Bapak Ibu pernah ke sana. Nah, ketika saya dampingi di tempat ini dan juga di Indonesia, yang menarik Bu, di Indonesia ini gurunya sebenarnya lebih variatif dan lebih sangat kompeten. Nggak hanya 4 kompetensi yang dikuasai oleh guru di satu kepala sekolah 5, tapi banyak banget. Kenapa? Karena dengan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya ini malah membuat guru Indonesia ini serba bisa. Kalau bahasanya itu paling gada, apalagi mau gue ada, itu guru Indonesia tuh Bapak Ibu. Beda dengan teman-teman guru yang satu spesifik keilmuannya satu saja di beberapa negara, baik di Eropa, US, ataupun di beberapa benua yang sudah saya riset. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang memudahkan kita di Indonesia ini aplikasi semuanya mudah dan tidak berbayar. Nah, beda di beberapa negara, saya ke Uni Eropa, kemarin waktu saya di Italia beberapa minggu yang lalu, di Milan ya, di Italia saya lihat ini kayak mohon maaf ya, Vimeo terus Filmora itu
bahkan KineMaster untuk mau download itu susah, nggak semudah apa yang ada Bapak Ibu. Jadi prosesnya itu nggak mudah. Makanya beruntung banget, apalagi di Cina. Waduh, ketat bingit itu di Cina Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kalau di ASEAN ya, ataupun di wilayah ASEAN di 22 negara yang saya kunjungi untuk riset rata-rata untuk pengembangan teknologi pendidikan, Bapak Ibu temukan salah satu yang sangat mudah di Indonesia. Oleh sebab itu apa Bapak Ibu? Yuk gunakan aplikasi yang ada. Karena Bapak Ibu media yang terbaik itu bukan media laptop dengan kecanggihan internetnya, bukan media macam-macam, tapi media apa Bu? Media yang ada. Nah, kalau ada di SD-nya Bapak Ibu nih, SD CPT Utara 01 Pagi nih, ada juga nih guru saya, tempat SD saya dulu, atau di SMP Negeri 12 Jakarta atau SMA Negeri 46 Jakarta, adanya itu ya udah pakai itu dah. Ya, jadi pakai yang ada. Nah, salah satunya di sini pakai Corel, ada Corel Video Studio, ada iMovie, ada Adobe Premiere Pro, VN. Nah, ini nanti kita pakai ini ya. Hanya masih ada waktu karena kita sampai pukul 6, masih banyak waktu kita nih. Ada Shotcut, ada Filmora, ada Viva Studio. Nah, Viva Video ini banyak juga nih pakai nih ya Bapak Ibu ya. Coba Vimeo Create, ada KineMaster banyak, ada Bandicam, ada Polaris dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi. Nah, aplikasi apa saja dapat digunakan? Boleh sambil di screenshot ini. Nah, ada penghapus nggak ya? Mungkin saya sedikit tutup dulu supaya nanti. Nah, oke ya. Bapak Ibu, saya setelah ini baru saya munculkan kembali supaya nanti bisa di screenshot supaya nanti Bapak Ibu bisa mengambil pakainya cocoknya buat apa. Bapak Ibu, aplikasi itu ada berapa sih Pak? Bisa tanya Pak Bom, Pak Bom Dirgantara atau Bang Bom, aplikasi itu ada berapa? Ada ratusan atau ribuan? Ribuan Bapak Ibu. Tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, fashionnya terus caranya bagaimana? Ada nggak cara yang ada yang menyenangkan? Bisa di sini di kolom chat Pak Mutahar nih, B2 PAI pakai power detector Pak, mantap. Saya pakai video guru kata Dwi Agung. Terus kata Viven di Pasar Rebo 03 direktur ada nggak Pak? Ada. Konten kreatornya bisa pakai ini nggak? Pakai KineMaster kata SD Kemayoran 07 Pagi, SD 01 Pagi, pakai Inshoot katanya nih, SMA Negeri 46 pakai KineMaster, boleh pakai apapun Bapak Ibu. Dan itu semua bisa. Oke, saya tampilkan kembali ya, tadi untuk supaya menghilangkan coret-coretan. Nah, kita lihat sini. Untuk beberapa keperluan Bapak Ibu pakai apa? Bapak Ibu semuanya ada di Google. Yes. Jadi Bapak Ibu semuanya ada di Google, semuanya ada di sini. Teman-teman Bapak Ibu, ketika saya melatih mahasiswa saya ada mata kuliah konten kreator di S1, terus ada di S2 di mata kuliah instruksional desain, terus juga mahasiswa saya di S3. Jadi S1, S2, S3. Saya sampaikan bahwa tidak penting aplikasinya apa, yang penting hasilnya. Coba kita lihat. Wah, ini boleh Bapak Ibu screenshot kalau mau nggak sabaran mengambil dari Instagram saya. Tapi di Instagram tinggal minta materi langsung dikirimkan oleh staf saya ya. Di Bom Dirgantara, BOM Dirgantara. Nah, di sini ada profil picture. Pakai apa nih? Mau pakai profil picture biar cakep. Pakai pfpmaker.com. Nah, terus kita ingin pakai video scribe. Bapak Ibu, kadang nih, jangan-jangan Bapak Ibu ada yang belum tahu nih, bahwa tanpa harus capek mindahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tanpa harus capek kita baca, itu kita bisa dibacain loh pakai buku e-book kita. Kita tinggal diam, pencet tik, kita scan, bukunya bacain kita. Udah tahu belum? Nah, banyak banget. Salah satunya di sini ada pakai video script, pakai teleprompter ya. Jadi dari teleprompter, terus ada subtitle nih, menulis subtitle pakai CaptionNet ya. Di salah satunya ada CaptionNet, terus ada juga infografik. Kadang kan kita mau buat infografik atau kita mau buat tugas nih. Pakai apa? Canva, bisa Canva pakai ya. Pakai Readcover, kalau Readcover pakai Canva-nya. Atau pakai infografik nih. Pengen buat kayak di media-media dong. Kalau kayak media artis atau
lambe tulah bikin infografik, atau misalnya pengen teman-teman di IPS, geografi, sejarah, ya pengen buat timeline waktu, pakai infografik itu banget, pakai Piktokrat ya. Jadi Piktokrat semua ada. Nah, terus kemudian content planning, pakai Notion bisa, pakai content planning pakai Notion. Ada screen recording, pakai Nimbus extension, enak banget tuh, pakai tinggal pakai perekam layar. Selain Bandicam, selain Polaris, ada Nimbus extension. Ada design elements, pakai FreePic. Ada appointments, pakai Calendly ya. Terus kemudian ada content planning, ada Google Keep, pakai Fonts, ada Davon, kita mengetahui, atau Google Doc pakai Scribeware, rating kalau bisa kita mau catat nih pakai Google Doc kan nih, deh Bapak Ibu udah tahu nih pasti nih. Ada foto editing pakai Facetune. Apa tuh Facetune? Nah, boleh dilihat. Nanti sambil diketik screenshot, gampang lihat di YouTube. Ketik aja cara pakai Facetune, itu keluar tak. Ya, terus pakai video editing, pakai apa? Pakai InShot. Nah, misalnya kalau ini yang banyak pakai apa? Pakai InShot. Langsung aja dibuka InShot-nya. Kalau saya pakai handphone saya kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Langsung dibuka. Set. Langsung di-download. Itu mudah sekali. Atau di-recover pakai Canva. Terus kita mengedit nih pakai stok foto-foto, pakai apa? Pakai Brush, ada juga. Ada content schedule pakai FB Business Suite. Nah, apalagi ada lagi nggak nih Pak Bumbom Dirgantara? Ada. Apalagi? Nah, aplikasi yang dapat digunakan apa saja. Ada yang namanya kita pengen nyimpen untuk konten idea nih gimana nih biar dapat PowerPoint atau tampilannya keren-keren nih berbasis virtual. Pakai contentideas.io. Nah, itu bisa masuk ke dalamnya ya. Nah, di sini juga sering hashtag, pakai kadang kita mau hashtag nih biar cepat terkenal, ada Inflect, terus ada lead generation pakai HubSpot ya. Jangan pakai hub yang lain nih, Bapak-bapak bayar nih kalau hub yang lainnya. Hubnya HubSpot ya. Terus pakai landing page, biasa pakai WordPress nih, biasa suka ngetik-ngetik, curhat ya. Nah, aduh kepala sekolah gua kok killer amat nih ya, sekolah penggerak lagi. Nah, pokoknya jangan pakai apa-apa, jangan hati-hati di WordPress tapi dikunci nanti kalau itu bisa viral. Iya. Atau bisa pakai video editing, ada CapCut. Nah, banyak banget nih, gampang nggak pakai CapCut? Gampang, buka, lihat CapCut langsung ada di tempatnya. Karena saya pakai Android ya, pakai Samsung, jadi tinggal CapCut langsung ambil. Yes, good. Ada film musik pakai Reels musik, ada headline analyzer, ada content raw ya, ada content schedule ya. Jadi masuk creator studio ya. Jadi caption writing-nya pakai Instatext ya. Instatext. Jadi banyak banget scheduling pakai buffer, terus video template ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman animoto.com video template-nya market research pakai Google Trends. Nah, Google Trends untuk apa dah? Nah, Bapak Ibu teman-teman, kok ingin tahu ya market research-nya ini bagaimana nih? Jadi ini bisa selain pembelajaran kita juga bisa banyak nih menghidupkan UMKM juga nih ya Bapak Ibu yang punya usaha UMKM nih bisa di sini hashtag research pakai hashtag stack, ada content research pakai Socrates ya, ini yang gambarnya kayak ini nih. Nah, ini kelihatan nih gambarnya Socrates lagi mikir. Di Yunani banyak nih mukanya beliau kalau Bapak Ibu pernah sering ke Polis Athena ya. Analitik pakai No Just Analytic ya, ada di sini analitik, ada stock foto pakai Pixels. Nah, banyak nggak Bapak Ibu? Banyak banget ya. Terus gimana caranya Bapak Ibu? Nah, di segala macam-macam ini, nah ini ya, saya ulangi sedikit, segala macam yang ada ini baru sebagian kecil. Jadi Bapak Ibu ini masih hanya sebagian kecilnya saja ya. Corel, iMove, Adobe Premiere, VN, Shortcut, KineMaster, Filmora, Viva Video, Vimeo, InShot, Bandicam, KineMaster yang lain hanya sedikit saja. Terus penerapannya editnya gimana? Bapak Ibu, guru yang paling baik ada guru yang mengaplikasikan keilmuannya dan terus berproses ya. Jadi Prof. Rob Branch, kebetulan guru saya Vice Chancellor Georgia University USA, beliau pakar instructional design model, beliau saya sampaikan, saya mengajarkan pada saya, dan terus sering memotivasi pada saya tentang bagaimana
running by doing, kita selalu update diri kita. Tidak mesti kita kalau malu kepada teman, ya sudah kita belajarnya pakai apa? Pakai YouTube. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, caranya selain nanti kita akan pakai sebentar lagi ya Bapak Ibu, lihat ini sudah di screenshot tidak ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ambil yang dia pengen, misalnya Bapak Ibu screenshot sini. Langsung kita screenshot, set ya. Setelah itu buka, saya mau ngeditnya pakai Filmora, ketik aja, mengedit konten video pembelajaran Filmora. Di Guru YouTuber ada, di Guru Digital ada, ataupun platform-platform yang lain banyak yang cara makainya, dan itu bisa diulang-ulang. Dan ini mudah banget, ya. Asalkan kita mau bergerak serentak, semangat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini, dari semuanya, kita barulah buatlah channel YouTube. Nah, ini salah satunya kalau di channel YouTube ini channel YouTube yang kami buat ya. Mohon izin, ya di sini ada channel YouTube-nya Guru YouTuber. Nanti saya bersama Ustazah Dr. Okistan Dewi atau Guru Digital. Di sini ada banyak guru-gurunya ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih tahapan selanjutnya? Ya teman-teman pasti udah nggak sabar nih ya. Bu Sri Kustiah nanti sudah kayaknya semangat nih Bapak Ibu gurunya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya, mohon izin. Bapak Ibu, ketika kita sudah punya channel YouTube-nya, kita terapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan juga apa? Kalau ini ada istilahnya NATO ya. NATO Bapak Ibu? Jadi No action talk only. No action talk only. Jadi omdo doang nih teman-teman. Jangan, tetapi apa? Abis ini langsung terapin. Semangatnya kok bisa semangat? Saya kan udah sepuh, saya udah. Bapak Ibu percaya tidak? Saya sudah melatih sampai yang setahun lagi, bahkan beberapa bulan lagi mau pensiun, bisa membuat channel YouTube dan sekarang sudah monetize. Beberapa murid-murid, banyak murid-murid kami yang sudah sukses berhasil. Jadi orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Selamatlah buat Bapak Ibu guru yang semangat. Nah ini dari saya, satu langkah kita mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Salam dari saya, terima kasih, salam literasi digital. Nih SD anak saya nih, SD Lab School. Ya. Ada nggak Lab School di sini ya? Baik, salam guru YouTuber, salam guru digital atau Ikatan Guru Digital Indonesia. Silakan nanti kita dapat berteman di Instagram saya Bom Dirgantara atau Facebook Dirgantara Wicaksono Bom atau di sosial media di Guru Digital atau Guru YouTuber Official. Di materi-materi ini dapat diakses juga, nanti tinggal ping di Instagram pribadi saya dan nanti asisten saya di Bom Dirgantara, langsung minta saja materinya langsung dikirim saat ini juga, detik ini juga. Baik teman-teman, salam literasi digital dan tetap semangat Bapak Ibu. Oke, kayaknya nih Bu Sri Kustiah ya sudah semangat nih. Siapa yang semangat untuk action? Ayo, oke. Nah, yang semangat tunjuk tangan. Iya, oke Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA, pimpinan sekolah. Wow nih, siap. Bu Primasari SMA 57. Semangat banget tuh. Ya, dan teman-teman semuanya. Boleh silakan teman-teman ya. Ada 900 sudah siap ya, di 900 orang guru ini sudah bersiap semuanya. Jadi nanti silakan kita akan langsung ada di sini, ada asisten saya Pak Kukuh atau Mas Kukuh MPD kandidat doktor yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Dan tadi kalau tidak puas langsung saja DM di Instagram saya Bom Dirgantara. Oke, mohon izin panitia Mas Kukuh, tim Dirgantara Kukuh masih di mute, mungkin boleh dibantu nih admin untuk membuka mute-nya. Tapi yang pasti luar biasa di sore hari, tapi semangatnya tetap hebat, tetap ceria, tetap gembira dan hebat. Oke, saya kembalikan ke Mbak Sri Kustiah atau Greater Jack. Silakan. Terima kasih Mas Bom. Waduh, Masya Allah. Terpana tadi ketika banyak yang menjawab di kolom chat. Kain master, capcut.
InShoot, wah macam-macam gitu ya. Jadi ternyata sebenarnya teman-teman itu mungkin beberapa dari kita itu sudah terbiasa pakai YouTube ya Mas Bambang. Hanya satu tadi kuncinya yang kurang, konsistensi. Saya termasuk di antaranya tuh yang gak konsisten tuh. Jadi tadi pas dengar harus konsisten, aduh berasa dijewer sama Mas Bambang ini. Tapi ternyata sepertinya ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang masih kepo, masih penasaran. Kan mencari uang tidak harus dengan cara menjadi seorang guru yang halal ya. Menjadi Betul, seorang betul. YouTuber juga bisa menjadi Juga bisa penghasilan yang halal. banget, Masya Allah. bonusnya luar biasa Dapat dong. 2, betul. Oke. Dapat 2. Satu dapat pahala karena menyebarkan ilmu dan kebaikan. Yang kedua, kita juga dapat reward dari manusia. Oke, nah Baik, sekarang mungkin langsung kayaknya praktek kalau kali kita ya, tipik, Mbak Sri Kustia ya, karena sudah hmm, nggak sabar ini, sudah ada betul ratusan betul. ribuan teman-teman nih pengen praktek kayaknya nih. Oke, Betul silakan betul 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 berikan ke betul. Mbak Kustia. Semangat Bapak Ibu, salam mengajar untuk negeri dan tetap semangat. Saya langsung berikan ke asisten saya Mas Kuku, silakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono yang sangat appreciate pada sore hari ini, memberi semangat kita, membakar semangat kita untuk mencoba hal-hal baru lagi, yaitu pada sore hari ini kita akan mengedit atau cara pembuatan video pembelajaran. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Sri yang telah memberikan waktu kepada saya. Nah, pada hari ini kebetulan sore hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara pembuatan video pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi handphone saja. Cukup kita menggunakan handphone saja, kita akan membuat video pembelajaran yang sangat menarik. Tentunya Bapak Ibu semua di sini, apalagi di era sekarang itu video pembelajaran, kalau kita upload di kanal YouTube, kita kalau mendapatkan bonus, mendapatkan AdSense dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan income dari situ. Sekali lagi, selamat sore saya ucapkan pada Bapak Ibu baik di room Zoom maupun di kanal YouTube. Langsung saja, punten Bapak Ibu semua, saya akan pandu Bapak Ibu dalam pembuatan video pembelajaran. Saya akan share screen menggunakan handphone saja. Baik, silakan Bapak Ibu, gunakan handphonenya buka ya. Pakai VN Oke. kita ya, Mas Kuku ya. Sudah tampil ya? Sudah tampil? Baik, nah di sini kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yaitu untuk pembuatan video. Apalagi di sini dengan judulnya pelatihan pembuatan video yaitu pada kanal YouTube. Tentunya pada saat processing kita proses mengedit, kita proses upload, di dalam ilmu YouTube itu banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita mengetahui. Tentunya yaitu salah satunya kita dalam pembuatan thumbnail. Thumbnail secara sederhananya adalah yaitu cover. Seperti itu ya. Di sini ada beberapa aplikasi, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Dirgantara, yaitu banyak sekali aplikasi dalam pembuatan video pembelajaran. Tentunya kita sore ini akan kita akan memanfaatkan aplikasi yaitu VN Editor. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua sudah mendownload aplikasi ini, bisa langsung saja dibuka. Sekali lagi, langsung saja kita praktekkan bersama. Yang pertama, di situ ada menu tambah ya, atau poin plus di situ. Kita lihat langsung, kita buat new project. Kita buat menu project baru, kita pilih seperti ini. Saya akan menunjukkan sebelum kita akan membuat video pembelajaran, saya akan melihatkan hasil yang sudah saya buat seperti ini. Bisa Bapak Ibu cek bersama. Di sini, oke ya, saya jelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan efek green screen, di mana mungkin Bapak Ibu yang masih belum paham mengenai green screen, sederhananya adalah seperti ini. Bapak Ibu menshoot diri kalian atau membuat video dengan layar di belakangnya itu berwarna hijau atau berwarna biru, yaitu menggunakan dua warna, hijau atau biru, seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan efek green screen, nanti background-nya kita akan tergantung kita
kita mau edit seperti apa nih? Kita proses di dalam kelas atau di outdoor ataupun di lainnya. Kita tinggal sesuaikan dengan yang kita akan capai. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran biasanya itu ada intro terlebih dahulu. Seolah-olah supaya dalam pembuatan video itu kita tidak langsung pada materi. Kita melihat intronya terlebih dahulu, intro masuk, perkenalan, baru masuk ke materi. Oke ya Bapak Ibu ya, saya back kembali, saya akan pilih project baru, kita pilih project baru, lalu kita pilih foto. Nah, sebelum kita mengedit video, yang tentunya tadi ada beberapa step tahap, yaitu dalam pembuatan video, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kita harus mengkonsep terlebih dahulu, ya. Kita mengkonsep apa sih yang kita akan buat video, ranahnya nih di mana, tujuannya buat apa, audiensnya itu siapa, dan lain sebagainya. Jadi salah satunya juga kita membuat storyboard atau cerita untuk jalannya video yang akan kita buat. Oke, yang pertama kalau kita menggunakan efek green screen, kita persiapkan dahulu, kita download papan tulis. Di sini ada papan tulis yang sudah saya siapkan. Kita pilih. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah tampil seperti ini. Mungkin langsung saja saya jalankan. Nah, ini biasanya di dalam VN itu di akhir video akan tertera secara otomatis video itu dibuat oleh siapa. Nah, ini biasanya ini mengganggu, kita boleh hapus saja. Nah, cara menghapusnya adalah kita klik terlebih dahulu di layar yang pertama, baru kita tekan hapus. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan video atau gambar, tulisan, musik, dan lain sebagainya. Oke ya. Di sini saya akan menambahkan gambar. Oke, nah di dalam VN itu ada 4 lapisan. Yang pertama, kita bisa menambahkan video atau foto. Yang lapisan kedua juga kita sama, bisa menambahkan video atau foto. Yang ketiga, kita bisa menambahkan efek tulisan. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan efek suara. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita memasukkan efek recording atau suara kita secara langsung ke dalam video? Yaitu jawabannya adalah bisa banget secara langsung, yaitu kita bisa menggunakan efek suara seperti itu. Oke, kita masukkan. Semisal nih, Bapak Ibu sudah membuat video dengan layar green screen. Oke ya. Jadi bagaimana cara memasukkannya? Yaitu Bapak Ibu pilih di layar yang kedua. Layar kedua itu kita pilih. Oke, kita pilih stop. Nah, kita pilih video yang akan kita tambahkan ke dalam VN ini. Misal, saya akan menambahkan efek ini. Nah, secara otomatis, dia akan tampilannya berubah seperti ini. Oke ya, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, bagaimana caranya warna hijau ini hilang, akan muncul gambar kita. Oke, langsung saja kita pilih di layar yang kedua, kita pilih. Lalu kita pilih chroma. Di sini ada tombol chroma. Oke, kita pilih, ini kita arahkan keluar seperti ini. Lalu kita pilih tanda centang. Itu artinya kita sudah memilihnya. Kalau kita geser seperti ini, akan muncul kartun. Nah, pertanyaannya, kenapa saya menggunakan efek kartun di sini? Karena kan saya mengantisipasi, siapa tahu mungkin Bapak Ibu masih belum aware terhadap kamera, masih belum aware terhadap saya. Kalau di depan kamera itu lebih canggung lagi, lebih repot lagi kalau berbicara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu mengantisipasinya adalah yaitu Bapak Ibu bisa mendownload kartun. Misalnya kartun Bapak Guru atau Ibu Guru dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita tinggal sesuaikan saja. Kita bisa tinggal sesuaikan bagaimana cara menyesuaikannya, yaitu kita tinggal pilih di layar kedua, kita tinggal tarik saja garisnya seperti ini. Oke, nah bedanya gambar dengan video adalah kalau gambar kita bisa tarik gambar itu dengan durasi terserah kita seperti ini. Ini kan saya tarik gambar karena kan menyesuaikan video yang tampil di layar yang kedua seperti ini. Jadi kita tarik lagi, kita sesuaikan seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Sebenarnya dalam mengedit video pembelajaran menggunakan VN itu kita harus yang pertama itu harus sabar ya. Sabar karena di sini itu menu-menunya sangat kecil. Bagi Bapak Ibu kan yang mungkin yang sudah susah nih mengedit yang dengan kecil-kecil seperti ini kan butuh waktu, butuh proses juga ya seperti itu. Oke, langsung saja
Nah, di sini bagaimana kita memasukkan tadi ya, merubah dari warna hijau menjadi kartun ini. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu, Mas, itu kartun kita dapatkan dari mana? Nah, itu gampang sekali. Bapak Ibu bisa mendownload langsung dari YouTube dengan keyword kartun green screen. Oke ya, jadi Bapak Ibu bisa buka YouTube-nya, bisa download langsung kartun green screen atau guru mengajar green screen. Itu sudah tersedia banyak sekali, kita tinggal download saja, lalu kita masukkan ke dalam sini. Contoh kasusnya seperti ini, saya sudah menyiapkan seperti ini ya, tadi tinggal kita ganti. Ini kalau kita play, seolah-olah dia akan menjelaskan materi. Seperti itu. Saya akan membuat cara sederhana saja, supaya Bapak Ibu di sini lebih paham dulu basic-basicnya dalam pembuatan video pembelajaran. Oke. Oke, Lanjut baik. ya. Izin, Pak Kak. Kuku, mohon izin. Pak Kuku izin sebentar. Iya, Kuku. izin sebentar. Pak Sepertinya Tegit Bapak Sekretaris bergabung. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah bergabung bersama kita ya Pak Bom ya. Ya, boleh. Selamat datang kepada selamat datang kepada Pembina Guru Literasi Jakarta atau Glitterjack dan sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Agus Ramdhani. Bapak mikrofonnya bisa di unmute Bapak, silakan. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Apakah jalan, suara Pak? saya? Ya, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Jelas Bang, siap. Jelas Bapak, jelas Pak, jelas. Baik. Baik, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Guru Literasi Jakarta, Bu Sri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. serta seluruh jajarannya, Mas Dirgantara Wicaksono atau biasa kita panggil Mas Bom nih, Pak Dr. Dirgantara. Profesor Agus. Siap. Sehat selalu. Terima kasih nih udah mau hadir gitu ngajarin guru-guru kita biar bisa Siap, lebih Bang interaktif lagi ya di dunia digital. Baik, Bapak dan Ibu semua, para guru, kepala sekolah, para pengawas, para penilik, para kasatlak yang ikut hadir di kegiatan sore hari ini yang insya Allah memberikan manfaat dan pasti ini sangat memberikan pencerahan terhadap pengetahuan para guru-guru kita terkait dengan pelatihan pembuatan video ya, terutama video pembelajaran melalui media ataupun kanal YouTube. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru semua, para peserta, saya tentunya sebagai mewakili Ibu Kepala Dinas mengucapkan terima kasih kepada panitia Glitterjack ya, narasumber Mas Bom dan Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mau dan ikut mengikuti kegiatan ini, tentunya ikhtiarnya untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah bagaimana pembelajaran digital ini menjadi lebih menarik lagi. Ya, karena era disrupsi saat ini yang penuh banyak perubahan, kita sebagai pengajar tentunya harus mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa. Pandemi kemarin memaksa kita ya untuk mempelajari teknologi digital menjadi lebih intim lagi ya. Pembelajaran kita lakukan jarak jauh, lalu kita lakukan secara hibrid, dan sekarang meskipun pembelajaran tatap muka yang namanya pembelajaran secara online itu tidak mungkin kita tinggalkan ya. Rapat-rapat pun sekarang sudah dihibrid, bahkan apabila ada hal yang mendesak sudah harus dilakukan secara online. Ini dulu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Termasuk juga tentunya di pembelajaran ataupun pemberian materi kepada para peserta didik kita. Ya, tentunya terima kasih Mas Bom ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi para guru kita dan guru-guru. Tetap semangat ya, meskipun belum dinyatakan sebagai endemi, tetapi kita Dinas Pendidikan punya data yang kuat ya, meskipun ada beberapa peserta didik kita yang terkena masih
Bapak izin, Bapak mikrofonnya tertutup, Bapak. Iya, halo, terdengar nggak? Ya, jelas-jelas Bapak, silakan. Ya, baik. Kebijakan yang diambil adalah bahwa yang sehat untuk tetap mengikuti pembelajaran tatap muka, yang sakit tentunya diisolasi di rumah hingga sembuh. Ya, ini berdasarkan data dan hasil penelitian serta koordinasi kita ke puskesmas bahwa learning loss harus kita minimalisir. Ya, beberapa tahun kita sudah belajar melalui jarak jauh dan hasil penelitian juga learning loss terjadi kepada para peserta didik kita. Oleh karena itu saatnya saat ini kita terus memperbaiki metode-metode pembelajaran kita agar anak-anak kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Glitter Jack, Mas Bom, dan para bapak dan ibu guru yang luar biasa, yang hebat-hebat, yang masih mau meningkatkan kompetensinya ya, walaupun selesai mengajar ya harus menambah lagi ilmunya. Dan alhamdulillah ini dilaksanakan secara gratis. Kalau kita panggil orang ya pastinya berbiaya. Terima kasih Mas Bom. Sering-sering ya ngadain kegiatan seperti ini. Terima kasih. Salam dari Ibu Nahdiana, Bu Kadis. Beliau tidak bisa hadir karena persiapan resepsi Bapak Gubernur. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik, langsung Bapak, fi pamit amanillah. ya. Ya, fi amanillah Ya, Bapak, hati-hati di jalan. saya Salam buat masih Ibu, on sehat nih. selalu dan salam literasi. Baik, Ya. kepada Pak Kuku, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita sudah dengar bersama dari sambutan dari Bapak Agus ya, Bapak Ibu semua. Oke. Saya akan lanjutkan kembali yaitu proses editing video. Oke ya, Bapak Ibu semua terdengar suara saya ya? Halo? Apakah Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut, Mas Kuku. Baik, saya lanjutkan kembali. Yaitu baik lagi dalam pembuatan video pembelajaran. Tentunya pembuatan video pembelajaran ini kita juga bisa memanfaatkan dari berbagai aplikasi. Tadi saya baca di kolom chat, apakah rasa nyaman edit di laptop atau di handphone. Nah, tergantung baik lagi untuk rasa kenyamanan itu baik lagi kepada individunya masing-masing. Jujur kalau saya itu lebih nyaman untuk proses editing di handphone atau di gadget seperti itu. Soalnya kan untuk pemanfaatan seperti ini bisa kita secara langsung ya, untuk pembuatan video pembelajaran, apalagi tentunya menggunakan proses di gadget. Oke, saya lanjut. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan untuk foto, video, tulisan, dan animasi. Pak, yang animasi gerak itu dari gambar atau video? Baik, langsung saja ya. Untuk tadi sudah saya jelaskan, untuk video, tadi animasi yang bergerak itu, foto kartun, itu adalah video. Jadi kita searching langsung di YouTube dengan keywordnya guru mengajar kartun green screen. Ya, atau guru mengajar green screen, itu nanti akan banyak sekali muncul di YouTube. Oke, saya lanjut. Nah, oke, saya play terlebih dahulu. Oke, di sini, oke ya, saya stop. Di sini kita bisa menambahkan, kita tidak usah perlu capek-capek kita membuat intro terlebih dahulu, soalnya banyak sekali di kanal YouTube itu kita sudah disediakan, ya, sudah disediakan, yaitu sifatnya free copyright. Free copyright kita tinggal download saja, kita tinggal sesuaikan saja. Misal nih namanya, misal nih Kuku, ya, Kuku channel atau ruang Kuku seperti itu. Kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja. Saya menambahkan menggunakan logo seperti ini, ya. Nah, kita tinggal misal nih transisi perpindahan seperti ini. Semisal ya.
bagaimana cara menambahkan efek tulisan. Ya, cara menambahkan efek tulisan, kita tinggal tulis saja, pilih tombol plus di sini, seperti ini, kita tinggal tulis saja. Seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan musik. Kita bisa menambahkan musik di dalam VN ini sendiri. Bisa di VN itu juga tersedia ada beberapa musik, tapi musik-musik hanya bersifat seperti musik-musik pendek saja, kurang lebih ada 3 detik. Nah, bisa kita mendownload lagi musik dari Google maupun musik dari YouTube, kita bisa menambahkan untuk kita masukkan ke dalam VN editor ini. Seperti itu. Nah, kita play lagi. Di sini saya contohkan, yaitu akan menjelaskan materi tentang cerita rakyat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan lagi, Bapak Ibu mengajar di mata pelajaran apa. Intinya yang saya tekankan di sini, Bapak Ibu mengetahui dasar-dasar dalam pembuatan video menggunakan efek green screen. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya di dalam VN ini, kalau kita bandingkan VN dan KineMaster, ya, kalau kita bandingkan dua aplikasi ini, sebenarnya kan aplikasi banyak sekali, tetapi kita bandingkan dua aplikasi ini. Kalau KineMaster itu, dia itu sifatnya yang berbayar. Kalau kita tidak berbayar, biasanya ada watermark-nya, tulisannya KineMaster di pojok kanan atas, tetapi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa, itu ada caranya kok Pak untuk menghack, seperti itu ya, dalam bahasa anak-anak IT itu bisa dihack untuk menghilangkan tulisan KineMaster. Tetapi kalau di VN ini adalah aplikasi yang gratis, tidak ada watermark-nya, dan laman-laman yang ada di dalam sini, yaitu sudah kekinian. Ya, menu-menu yang ada di dalam situ kekinian. Tetapi minusnya, di dalam VN ini, kita cara mengeditnya tidak bisa menggunakan landscape, seperti itu. Ya, tidak bisa landscape. Tampilannya adalah potret seperti Bapak Ibu lihat di layar. Tetapi kalau KineMaster itu bisa dua model, bisa potret maupun bisa landscape, seperti itu. Jadi dua aplikasi ini ada plus minusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, cara menambahkan ini, di sini ada tulisan cerita rakyat. Mungkin Bapak Ibu pengen menambahkan efek tulisan lagi, tulisan cerita rakyat, tidak usah menekan tombol lagi dalam sini, yaitu untuk menulis, seperti itu. Bapak Ibu bisa klik langsung saja, pilih yaitu duplikat. Nah, mungkin pertanyaannya, apa bedanya Pak untuk duplikat sama menulis secara langsung? Nah, biasanya Bapak Ibu di sini itu kan ada motion. Di situ ada edit, motion, keyframe, duplikat, dan hapus. Seperti itu. Biasanya di dalam sini tuh Bapak Ibu ada motion. Motion adalah gunanya untuk memperhalus lagi tulisan. Jadi pada saat tulisan itu muncul, dia itu tidak langsung muncul tik seperti itu. Ya, nah kalau kita tambahin motion, nah, seperti ini ya, di situ bisa dilihat. Nah seperti itu, kita bisa spin, ya muter-muter, kita bisa slide, ya, kita bisa banyak sekali beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut. Biasanya di sini kalau media pembelajaran itu kan baik lagi tergantung selera atau cara pandang para pembuat video itu sendiri. Rata-rata saya menggunakan motion, yaitu pakai feed seperti ini, kita pilih, oke, kita back lagi, kita akan lihat hasilnya. Bisa dilihat, dia itu tampilannya akan halus, tidak tiba-tiba tulisan itu langsung ada gitu, dia tuh akan halus, pelan, dan itu juga motion itu ada motion in sama motion out. Nah, kalau kita sudah pilih motion ini, jangan lupa out-nya juga kita pilih. Out-nya itu ada di sebelah kanannya. Jadi pada saat tulisan itu masuk dan pada saat tulisan itu keluar, itu imbang. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gambar, menambahkan video. Intinya, secara sederhananya, saya jelaskan sekali lagi, pada saat pembuatan video menggunakan efek green screen, ini kan banyak sekali mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang beberapa yang sudah mengetahuinya, tetapi juga masih ada yang belum mengetahuinya tentang kegunaan green screen ini sendiri. Tentunya pada yang pertama itu kita memasukkan gambar terlebih dahulu. Di dalam sini kita bisa menambahkan gambar atau menambahkan video.
tentunya video green screen kita itu berada di layar kedua. Di layar kedua seperti ini. Di layar kedua. Mungkin nanti Bapak Ibu tiba-tiba, tadi kata Mas Kuku bisa menggunakan efek green screen. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung di layar pertama ini. Kalau di layar pertama ini, secara otomatis tidak akan muncul langsung. Tadi ada tulisannya chroma. Ya, tidak akan ada muncul tulisannya chroma key. Seperti itu. Karena dia posisinya di layar pertama. Background dasarnya itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu untuk memasukkan video yang green screen itu berada di layar kedua yang saya klik. Oke, seperti itu ya. Jadi dasarnya di sini adalah papan tulis ya. Seolah-olah kita lagi mengajar di suatu kelas, padahal kita pembuatan video itu di dalam kamar menggunakan efek green screen. Seperti itu. Ingat Bapak Ibu ya, hanya dua warna hijau dan warna biru saja yang biasa rata-rata orang dunia perfilman, dunia news anchor, dunia berita, dan sebagainya itu menggunakan dua warna itu saja. Warna hijau atau warna biru. Oke, pertanyaan mungkin sedikit. Kenapa sih Pak warna hijau dan warna biru? Nah, dua warna itu adalah sederhananya seperti ini. Dia itu tidak ada warna yang sama di dalam tubuh kita. Itu lebih mudahnya seperti itu. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Di sini kita tadi sudah menambahkan efek, ya. Nah, semisal Bapak Ibu kan di sini kan tinggal sesuaikan kebutuhannya saja, keinginan Bapak Ibu, ya. Semisal ingin menambahkan foto terbaru lagi atau video terbaru lagi, tinggal disesuaikan. Intinya sederhananya tuh Bapak Ibu tuh sudah mengetahui layer-layer yang ada di dalam VN. Seperti itu, ya. Kita tinggal bisa menambahkan ini. Misal nih kita pilih, akan muncul ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat ditentukan secara lisan, cerita disampaikan secara turun-temurun, cerita tidak diketahui siapa pembuatnya, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu di sini bisa dilihat, di sini kan kalau saya ulang, saya play, dia akan muncul ciri-ciri terlebih dahulu, baru nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, bisa dilihat ya. Jadi di sini adalah Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja. Misal nih, ini di durasi yang berapa nih dia akan muncul. Yang pertama, tulisan yang kedua dia akan muncul di durasi ini. Baik lagi tergantung dari Bapak Ibu dalam cara memanage di waktu berapa dia akan tampil, di detik berapa dia akan muncul seperti itu. Oke ya. Sekali lagi, di dalam satu layar, ini adalah kan layar nih, di Bapak Ibu ya. Di dalam satu layar ini dia itu maksimalnya ada 5 tumpukan. Ya, kalau kita bahasa sederhananya adalah 5 tumpukan. Jadi ditumpuk 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya VN dan KineMaster ya. Kalau KineMaster itu dia itu tak terbatas ya tumpukannya itu tergantung kita tergantung kita cara pengeditannya. Tetapi di dalam VN ini di sini adalah batas maksimalnya adalah 5. Bapak Ibu kalau tidak percaya, kalau saya geser ke sini, tombol plus yang tulisan itu dia masih menyala, tetapi saya geser ke kanan lagi dia akan redup. Nah, itu mengartikan kita sudah tidak bisa menambahkan efek tulisan lagi di dalam layar ini. Seperti itu. Oke ya. Jadi sekali lagi di dalam layar untuk VN itu hanya maksimal 5 saja. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa menambahkan, biasanya kan mungkin Bapak Ibu kalau dalam pembuatan video pembelajaran itu kan ada logo sekolah, logo instansi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga langsung saja di-download ya, di-download logo yang ingin ditampilkan di dalam ini, seperti ini. Saya pilih logo ini, untuk di Dinas DKI ya. Bisa dilihat pojok kanan kiri ini, saya bisa menambahkan gambar. Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja dari video tampil sampai akhir nanti harus ada gambar ini, supaya konsisten. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambarnya. Bagaimana cara menambahkan? Misal nih, contoh saya hapus terlebih dahulu. Saya hapus. Nah, posisikan di pojok kiri tadi kan hilang. Di pojok kiri tadi hilang, coba saya masukkan lagi gambarnya. Kita pilih tombol plus gambar yang di layar kedua. Kita pilih stok. Kita pilih stok, lalu kita pilih foto. Kita tinggal masukkan ini. Oke, lalu kita tinggal sesuaikan saja. Jadi perlu diingat Bapak Ibu semua, gambar ya, tentunya gambar itu harus berupa PNG ya, ada PNG biar kita
di sini tuh tidak ada background lain, hanya gambar itu saja atau logo itu saja yang tampil. Oke, bagaimana Bapak cara menghilangkan background-nya? Biasanya saya menggunakan yang secara online itu menggunakan Remove BG. Ya, Remove BG, Bapak Ibu bisa langsung searching saja, buka situs yang terbaru yaitu Remove BG. Nanti Bapak Ibu juga bisa menghilangkan background di belakangnya, lalu kita masukkan ke sini seperti itu. Oke ya. Nah, di sini kan untuk logo kan hanya di durasi ini saja. Misalnya di 7 detik sampai sini kan sudah hilang. Oleh karena itu kita tinggal sesuaikan saja. Kita tarik saja. Bedanya tadi ya, bedanya video dengan gambar. Kalau gambar itu bisa kita tarik sesuai keinginan yang kita mau, tetapi kalau video tidak bisa. Seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini ada sangat sederhana sekali, tetapi dari kesederhanaan ini Bapak Ibu sudah menangkap, oh caranya seperti ini nih, cara menambahkan tulisan, menambahkan gambar, transisi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya goals atau terakhirnya adalah misalnya video ini sudah jadi, sudah kita buat, ya kan, sudah kita buat rapi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengekspor menjadikan MP4 seperti itu. Soalnya biasanya kalau kita video sudah bagus, sudah rapi, tetapi kalau di akhirnya, di finishnya kita juga tidak mengetahui, ilmunya juga akan sia-sia seperti itu. Di sini di atas Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, di situ ada original, ya, original. Paling kiri ada original. Biasanya tergantung nih Bapak Ibu ingin mengupload konten pembuatan video ini di mana nih, di kanal mana nih, di Instagram, di YouTube, di TikTok maupun di kanal-kanal lainnya. Oleh karena itu, kalau kita nanti saya upload di YouTube, berarti kita menggunakan yang 16:9. Oke ya, 16:9 seperti ini. Nah, ini adalah 16:9. Kalau kita create videonya menjadi MP4, dia akan menjadi 16:9 yang biasa kita lihat di YouTube, yaitu full screen. Seperti itu ya, layarnya full. Kalau kita membuat konten di dalam konten video, tapi kita uploadnya di Instagram, kita menggunakan efek 1:1. Oke, efek 1:1 biasanya kalau kita upload di Instagram. Nah, kalau efek 1:1 kita upload di kanal YouTube, dia tampilannya akan setengah, di kotak setengah, di tengah-tengah posisinya, tidak full layar. Oke, itu. Lalu kalau kita ingin full layar yang potret, yaitu kita menggunakan rasio 9:16, yaitu kebalikannya dari rasio dari YouTube. Kalau YouTube kan 16:9. Kalau yang kita upload di TikTok maupun di Instagram dengan full layar, yaitu menggunakan 9:16. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi rasio itu juga sangat penting, soalnya kita kan memanjakan para penonton kita. Tentunya kan di sini kan konteksnya para peserta didik kita, supaya tampilannya seperti ini nih, supaya mereka kalau full screen juga lebih enak lagi seperti itu dalam proses menangkap materi yang akan kita sampaikan. Oke, semisal di rasio ini sudah selesai semua, misalnya kita kan menggunakan 16:9, kita pilih, oke, sudah kita pilih. Di akhirnya adalah kalau kita ingin menyimpan, kalau kita ingin meng-create menjadi video, kita di pojok kanan atas ada tanda panah ke atas, kita pilih. Nah, di situ ada resolusi, ada FPS, sama ada average atau di Mbps. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau biasanya standarnya itu 1080 ya, itu gambarnya sudah sedang lah, sudah lumayan. Ada juga kan yang dia 2K, ada juga yang 4K. Ya, 4K kan tampilannya sudah tajam banget, tampilannya sudah bagus. Itu kita tidak apa-apa, kita memakai 10:80, lalu kita menggunakan FPS-nya 30 sudah cukup, lalu Mbps-nya kita menggunakan 1 Mbps. Kalau sudah terakhir ini, kalau tahap terakhir kita sudah selesai semua, kita tinggal pilih ekspor saja. Oke, kita tinggal ekspor saja, kita tunggu video ekspor ini akan selesai, lalu kita pilih save. Oke, ya, kita sambil menunggu ini proses rendering sebentar lagi. Jadi, untuk sederhananya, mungkin Bapak Ibu juga menangkaplah
cara-cara sederhana dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan handphone saja. Seperti itu. Apakah Camtasia? Maksudnya Camtasia itu gimana? Camtasia juga bisa. Camtasia kan biasanya kita juga pakai di laptop maupun di PC seperti itu. Oke ya. Nah, bedanya kalau di KineMaster itu bisa connect langsung ke dalam laptop ya. Jadi kita mengeditnya di handphone, tetapi juga di layar komputer itu bisa connect. Tetapi baik lagi tergantung dari konektivitas dari handphonenya. Soalnya ada beberapa kasus yang handphone itu juga tidak bisa connect seperti itu. Nah, ini kan kita sudah selesai, kita ekspor menjadi MP4, kita tinggal save to album, lalu kita pilih project, kita pilih ini, kita pilih, misalnya kita cek hasil yang kita, nah, oke ya. Nah, di sini coba kita cek hasil yang barusan kita buat. Sekali lagi, untuk gambar kartun ini adalah kartun yang berupa video, ya kan, menggunakan green screen, tetapi saya hilangkan efek hijaunya, seolah-olah dia fokus hanya kartun saja, seperti itu. Supaya video lebih bervariatif lagi, ya kan, nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan efek suara secara langsung. Tetapi kan baik lagi, mungkin ada yang belum pede dalam proses recording, belum pede dalam proses, saya lebih malu Mas, saya kalau di depan kamera itu grogi, padahal materi-materi itu sudah oke semua di kepala saya, tetapi pas pada saat kamera on, itu kadang buyar, seperti itu. Nah, salah satu mengantisipasinya, kalau kita tidak ingin masuk dalam frame, kita juga bisa menggunakan efek-efek kartun seperti yang saya contohkan seperti ini. Saya akan stop screen. Jadi mungkin itu saja buat Bapak Ibu semua dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan, yaitu kita proses di kanal YouTube atau kita upload di dalam YouTube. Sebenarnya ini adalah prosesnya masih panjang lagi. Kita belum cara upload di YouTube, kita belum cara membuat thumbnail, ya. Kita belum pembuatan thumbnail di dalam YouTube, itu juga mungkin perlu waktu, mungkin next pertemuan kita bisa ketemu kembali dengan membahas tentang video pembelajaran hingga kita proses upload di dalam YouTube, seperti itu. Oke, baik Ibu Sri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Wah, ini menarik sekali ya, Mas Kukuh ya. Izin saya memanggil dengan nama-nama Mas ya, bukan dengan nama. Ini menarik sekali, namun kayaknya waktunya nggak cukup deh kalau satu kali pertemuan ya. Mestinya kita sering, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bombom, memang perlu adanya konsisten. Jadi kalau sudah belajar, ada perasaan kepo sebagai guru, gimana caranya ya membuat video dan konten pembelajaran yang menarik buat anak-anak, karena sekarang eranya sudah digital. Jadi guru-guru yang tidak mau berkembang ya Mas Kukuh dan juga Mas Bombom, guru-guru yang tidak mau berkembang ini bisa-bisa ketinggalan, nanti nggak dilirik sama peserta didik ya. Tapi insya Allah, terima kasih. Kayaknya di 1000 orang peserta kita hari ini semua mau berkembang, semua mau luar biasa mengupdate. Amin, yakin, insya Allah. GM sama materinya, nanti materi Mas Kukuh juga kita akan berikan, nanti silakan. Saya juga sudah memberikan materinya ke Glitter Jack ya, ke Mbak Sri, sudah kita berikan juga, atau nanti bisa ke baik DM ataupun di line nomor saya yang satu lagi, nanti mungkin akan dibalas oleh staf saya. Mohon izin kalau agak sedikit lambat karena memang banyak yang minta ya. Baik, semangat selalu Mbak Kus, Mbak Sri ini Bu Ketua, kayaknya semangat banget peserta-peserta kita di sore hari ini. Iya, baik, terima kasih Mas Bombom. Sampaikan ya, sebenarnya ya, betul banget. Ingin sampaikan, tapi kan keterbatasan waktu, mungkin juga sudah menjelang jam 6 juga, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin dasar-dasar dalam pembuatan video mungkin sudah cukup. Baik lagi untuk konsistensi dalam pembuatan video itu lebih diasah lagi, ya, apalagi kan mungkin tentunya guru-guru kan mungkin kesibukannya kan tidak hanya mengajar saja ya, guru kan mungkin banyak proyekan luar lagi, jadi lebih konsisten lagi dalam pembuatan video pembelajaran.